Halo guys, apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat selalu ya. Nah kali ini gua mau cerita tentang seorang kaisar pertama di Tiongkok. Kenapa dia disebut kaisar pertama? Karena sebelumnya negara China itu tuh terdiri dari 7 negara bagian. Dan dia berhasil menaklukkan 6 negara bagian tersebut dan dia satukan menjadi satu. Oleh karena itu dia disebut kaisar pertama di Tiongkok. Kaisar ini bernama Kaisar Qin Shi Huang. Dia lahir di Hantian pada tahun 259 sebelum Masehi. Dan hebatnya dia, orang-orang bule atau orang barat tuh menjuluki dia itu sebagai Napoleon dari timur. Kenapa? Karena selain dia jago dalam berpolitik, dia juga ahli dalam strategi perang. Dan dia adalah pendiri tembok besar China atau yang disebut The Great Wall. Ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kalau dilihat dari luar angkasa, tembok ini saking besarnya dan panjangnya, kita bisa melihat kayak bumi itu seperti ada retakan gitu loh. Itu saking panjangnya guys. Oke, kita akan bahas bagaimana kehebatan dia atau siapakah dia lebih dalam lagi. Simak terus guys. Jadi ketika dia berumur 13 tahun, ayahnya yang seorang raja ini meninggal dan posisi raja ini jatuh kepada dia. Nah karena umur 13 tahun dia masih banyak belum mengetahui politik dan lain-lain, barulah di umur 22 tahun dia mengganti skema politik besar-besaran. Dan dia mulai menyerang negara China bagian utara dan juga China bagian selatan. Dan akhirnya ketika dia berumur 38 tahun, dia berhasil menyatukan atau menaklukkan semua negara bagian China menjadi satu. Dan disitulah dia ngerasa jasanya yang besar. Dia menganggap istilah raja ini tuh kurang mulia. Akhirnya dia mengganti jabatan ini menjadi kaisar atau yang dikenal sebagai Huangti yang artinya raja dari langit. Oleh karena itu nama dia adalah Kaisar Qin Shi Huang yang artinya kaisar pertama dari Qin. Dan kaisar ini pun juga dikenal sebagai kaisar yang sangat kejam. Kenapa? Karena dia banyak membebani rakyatnya dengan pajak yang sangat besar dan juga banyak melakukan kerja paksa untuk melakukan pembangunan salah satunya Great Wall. Dan tiap hari Kaisar Qin ini harus membaca laporan kira-kira sekitar 60 kilogram. Karena waktu itu belum ada kertas, jadi laporan-laporan itu masih diukir di dalam bambu. Nah, kinerja Kaisar Qin ini juga sangat luar biasa. Dia adalah salah seorang reformator. Contohnya kayak misalnya bahasa nih. Kan di Indonesia tuh mungkin banyak bahasa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, bahasa Medan dan sebagainya. Nah Kaisar Qin ini tuh menjadikan satu bahasa menjadi bahasa Indonesia. Tapi ini di China sana. Mungkin kan di China itu banyak juga ada bahasa Ke, bahasa Hokkien dan lain-lainnya. Dia bikin menjadi satu bahasa. Nah setelah itu juga Kaisar Qin ini membuat kendaraan dan juga jalan-jalan menjadi satu ukuran, lebarnya sama. Mungkin kan di tiap daerah itu ada yang jalannya lebih kecil, ada jalan yang lebih lebar. Nah dia bikin menjadi lebarnya sama. Nah ini membuat lalu lintas menjadi nyaman dan santai. Nah dengan ini membuat perdagangan menjadi lebih berkembang lagi. Sampai-sampai ukuran dalam dagang pun juga dia jadikan satu. Kayak contohnya mungkin kilogram atau gram. Dia jadikan satu. Nah guys, latar belakang dari pembangunan Great Wall ini, jadi waktu itu pernah negara Hungaria ini menyerang daerah China dan berhasil direbut beberapa daerahnya. Nah setelah Tiongkok ini bersatu di masa kerajaan Qin ini, dia rebut kembali dan berhasil untuk menang. Nah untuk supaya tidak diserang kembali, Kaisar Qin ini menyuruh rakyatnya untuk membangun tembok. Dan inilah Great Wall itu. Dan pembangunan Great Wall ini tuh memakan banyak korban jiwa karena banyak rakyat yang kerjanya suruh kerja paksa. Dia kelelahan bekerja dari siang dan juga malam. Banyak yang mati juga.
Tetapi Kaisar Qin ini tidak peduli. Dia memerintahkan untuk supaya mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam tembok ini. Jadi Kaisar Qin ini sangat kejam sih. Dan panjang dari Great Wall ini sekitar 21.000 kilometer guys. Kalau dari Bandung Jakarta kan sekitar 200 kilo. Ini 21.000 kilo. Berarti panjang banget guys. Nah guys, jadi selain Kaisar Qin ini mempunyai reputasi yang luar biasa, dia bisa membangun Great Wall tadi dan juga jago dalam perang menyatukan Tiongkok. Ada satu hal yang membuat Raja atau Kaisar Qin ini ketakutan. Yaitu apa? Dia takut mati guys. Oleh karena itu dia menyuruh ahli-ahli kimia atau ya sekarang itu ahli kimia atau dokter-dokter tabib dan lain-lainnya membuat ramuan obat untuk supaya hidup kekal. Dan ini tidak mungkin. Tapi karena Kaisar Qin ini mungkin sedikit gila, karena tidak berhasil, dia bunuh semua atau akhirnya dia hukum mati ahli-ahli obat itu. Nah jadi setelah semuanya tidak berhasil dan semua tabib-tabib itu dibunuh, Raja atau Kaisar Qin ini mendengar kabar bahwa di satu pulau yang bernama Pulau Sifu ini ada satu tabib yang bernama Tabib Sufu. Dia mempunyai rahasia untuk hidup yang kekal. Dan Kaisar Qin ini pergi menemui dia. Dan setelah bertemu, Tabib Sufu ini ya berkata, dia bilang dia harus cek and recheck dulu. Dan dia meminta armada untuk supaya dia pergi ke satu daerah. Dan Kaisar Qin pun juga memberikan semua armada ini. Dan setelah Tabib Sufu ini pergi mencari beberapa pulau, dia menemukan satu pulau nih. Satu pulau yang baik dan bagus. Dan setelah itu dia balik lagi nih ke China untuk ketemu dengan Kaisar Qin. Dia berkata kalau bisa, dia bisa menemukan untuk ramuan hidup kekal. Tetapi ada syaratnya. Dia meminta 6.000 perawan dan juga 6.000 perjaka untuk dibawa ke pulau tersebut. Dan akhirnya Kaisar Qin ini pun memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh Tabib Sufu ini. Dan akhirnya Tabib Sufu ini bersama dengan 12.000 orang tadi, dia pergi ke pulau tersebut. Ternyata Tabib Sufu ini tidak kembali lagi ke China, alias kabur guys. Karena mungkin dia tahu kalau dia tidak berhasil akan dihukum mati. Dan menurut legenda, pulau tersebut ini adalah pulau Jepang guys. Nah guys, ketika Kaisar Qin ini berumur 13 tahun dan setelah ayahnya meninggal, karena dia takut oleh kematian sehingga dia membangun makam untuk diri dia sendiri. Dan makam ini sangat luas dan juga sangat megah. Luasnya itu sekitar 250.000 meter persegi. Dan ini termasuk makam terbesar di dunia yang letaknya di daerah Jinan. Dan nama makamnya adalah Xin Se Huang Ling. Nah setelah dia membuat itu sekitar 37 tahun guys. Lalu dia juga membuat sekitar 700.000 patung tentara untuk dikubur bersama dengan dia. Nah tujuannya untuk melindungi dia di alam baka menurut dia guys. Dan akhirnya di tahun 210 sebelum Masehi, Kaisar Qin ini wafat di dalam perjalanan karena sakit. Tapi ada juga gosip mengatakan kalau Kaisar Qin ini dibunuh oleh racun merkuri. Ya wajar sih karena Kaisar Qin ini kan sungguh kejam. Dia juga banyak ngebunuh atau kerja paksa rakyatnya. Dan juga tabib-tabib juga yang tidak berhasil mendapatkan obat, dia bunuh semua. Jadi banyak musuhnya dan belum juga negara-negara yang dia kalahin. Cewek-ceweknya tuh dijadikan selir semuanya. Dan setelah Kaisar Qin ini wafat, semua selirnya ada beberapa yang dibunuh dengan racun, ada juga yang masih hidup dikubur bersama dengan Kaisar Qin. Nah tujuannya mungkin buat enak-enak di alam baka guys. Karena Kaisar Qin ini orang yang sangat pintar dan dia tidak mau tersaingi atau membuat rakyatnya menjadi berontak, sehingga
Kaisar Qin ini memusnahkan dengan cara membakar buku-buku tentang filosofi, kedokteran, persilatan, kesastraan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dia ingin rakyat tetap menjadi bodoh. Nah, karena hal ini membuat peradaban Tiongkok menjadi mundur. Oke guys, sekian dulu ceritanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya tuh hanya sementara, seperti kepintaran, kekayaan, atau apapun akan ditinggalkan, dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang kekal, yaitu akhirat. Semoga kalian semua suka dengan cerita ini. Tolong di like, di share, di komen, dan yang belum subscribe tolong juga di subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.